Pergi keluar dari istana tanpa izin raja adalah pelanggaran hukum istana ini. Ratu Joda selalu melakukan hal-hal yang membawa aib untuk nama baik kerajaan Mughal. Ketika persoalan-persoalan ditemukan, mereka akan mulai bergosip tentang kita. Ratu Joda adalah penderitaan yang nyata di istana ini. Resam, aku ingin kau menemukan Ratu Joda, apapun taruhannya. Sudah dengar kabar? Tidak ada yang diizinkan untuk melakukan apapun tanpa seizin raja. Ratu Joda melarikan diri tanpa memberikan kabar angin darinya. Jika kabar ini sudah basi, tidak ada gunanya lagi mengingat itu. Dan jika ini kabar buruk, maka hal itu bisa menyebabkan banyak penderitaan bagi mereka yang mendengarnya. Berhenti membuang-buang waktuku, pergi dan bantu mencarinya. Kenapa ibu begitu peduli pada Ratu Joda? Dan aku heran, kenapa ibu begitu bersemangat untuk mencari Ratu Joda? Jika kau memiliki kemampuan untuk memahami hal itu, kau pasti sudah menjadi menteri, bukan seorang komandan militer. Aku sangat senang ketika Ratu Joda akan pulang ke Amer. Itu artinya kita bisa mengatasi masalah. Adam, kau masih punya kesempatan. Resam, cepat laksanakan perintahku. Ya ampun. Kalian semua didatangkan ke sini dari Amer. Bukankah seharusnya kalian semua melihat Ratu Joda? Benar? Jawab pertanyaanku. Hidungmu. Kalian semua selalu bersama Ratu Joda. Lalu ada di mana kalian ketika dia pergi dari tempat ini? Yang mulia, dia telah memerintahkanku untuk meninggalkannya sendirian. Tapi kenapa kau menyetujuinya? Begitukah kau mengikuti kewajibanmu? Yang mulia bisa menghukumku jika yang mulia mau. Tapi tolong temukanlah Ratu Joda. Aku khawatir. Takut ada yang terjadi pada dia. Aku mohon yang mulia. Sebelum ada hal yang tidak diinginkan terjadi, aku mohon temukanlah dia. Setelah itu, jika yang mulia menginginkan, maka penggalah kepalaku. Hanya yang mulia yang bisa menemukannya. Tolong temukan dia. Begitu banyak penjaga ditempatkan di luar. Bagaimana dia melarikan diri? Sebelumnya hamba mohon maaf yang mulia. Kami tidak punya pilihan selain mengikuti perintah ratu. Dia begitu marah, itu tidak mungkin bagi kita untuk menghentikannya yang mulia. Dia menyambar tali kekang kuda dari tangan hamba yang mulia. Dan dia menunggang keluar benteng. Kami tidak bisa memerintahnya untuk berhenti karena kami hanya seorang hamba yang mulia. Kalau hamba membuat kesalahan, maka hamba siap menerima hukuman yang Anda berikan. Apa kau dengar berita baru Ratu Joda telah menghilang? Apa? Ratu Joda menghilang? Ya Allah, kenapa Ratu Joda selalu mendapatkan hukuman? Aku sangat menyukai Ratu Joda. Dia adalah satu-satunya ratu yang peka dan juga sangat berperi kemanusiaan. Itu sebabnya dia tidak bertahan lama di sini. Ratu Joda hilang dari istana. Iya, aku yakin kalau Maham Angga yang bertanggung jawab atas hal ini. Apa yang kau lakukan? Aku berdoa untuk jiwa dari orang yang telah meninggalkan dunia ini. Ya Allah, dia begitu anggun. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Ya Allah, di istana ini setiap hari masalah baru muncul. Yang mulia, kami sudah mencari segala penjuru dan sudut dan kami tidak menemukan Ratu Joda. Aku ingin kalian mempersiapkan sekelompok penunggang kuda. Jika Ratu Joda tidak di dalam istana, maka dia pasti di luar. Hanya ada 3 jalan yang mengarah keluar dari istana. Jalan pertama adalah jalan rahasia yang Ratu Joda tidak tahu. Jalan kedua adalah gerbang utama. Dan jalan ketiga mengarah ke hutan Miyaban. Anda membuat kesalahan besar yang mulia. Kami bisa saja menyingkirkannya jika dia telah bunuh diri. Tapi mengapa kau mengatakan pada Jalal bahwa Joda mungkin mencoba untuk bunuh diri? Kau tidak melihat bagaimana sengsaranya Ratu Joda? Hidupnya lebih buruk daripada kematian. Aku tidak tertarik melihat dia mati setelah menderita begitu banyak. Ingat baik-baik apa yang aku katakan ini, Ratu Rukaya.
Suatu saat, kau akan menyesal tidak membiarkan Ratu Joda mati. Ketika kau memiliki kesempatan, dia akan senang, sedangkan kau akan menjadi sengsara. Jika Ratu Joda ditemukan, hidupmu akan menjadi lebih buruk dari kematian. Apa kau berpikir Ratu Joda bisa membahayakan padaku? Dia tidak lebih dari seekor semut denganku. Tapi semut mampu menyebabkan banyak bahaya bagi gajah. Kau tampaknya tidak menyadari betapa kuat dan perkasanya Ratu Joda. Perkasa? Aku tidak tahu bagaimana dia mampu melarikan diri. Tapi dia juga mampu untuk membuat raja pergi untuk menyusulnya. Apakah kau tidak bisa melihatnya? Bahwa untuk pertama kalinya seorang ratu mengikuti agama yang berbeda. Dia diizinkan untuk mengikuti tradisi dan praktik keagamaan. Raja setuju untuk membiarkan dia memiliki kuil sendiri. Untuk pertama kalinya, ratu diizinkan untuk merayakan hari besar keagamaannya. Jika hal ini terus terjadi, kau mungkin berpikir bahwa raja tidak peduli tentang Ratu Joda. Ratu Joda mendirikan kios yang menjual warna holi di Mina Bazar. Dia melemparkan warna di wajahku. Sebentar lagi, dia akan memiliki tarian raja di lagunya. Secara bertahap, dia mungkin berhasil menggantikan kau dan mengambil posisimu sebagai kepala permaisuri. Cukup! Kalau Yang Mulia tidak menganggapmu sebagai ibunya, aku akan menghukummu dengan berat. Bahwa kau tidak akan pernah membuat kesalahan. Kau mengatakan kepadaku bahwa aku tidak menyadari betapa kuatnya Joda. Aku tidak perlu tahu karena aku tahu suamiku. Bahkan jika beberapa peramal ataupun malaikat datang dan memberitahukanku bahwa suamiku sudah mulai mencintai Joda, kemudian juga aku tidak akan percaya. Itu karena suamiku tidak memiliki perasaan apapun. Dan akulah satu-satunya. Dan siapa yang akan mau mendengarkanmu? Percuma saja kau mengatakan semuanya, karena itu akan sia-sia. Jadi itu percuma saja. Seseorang yang begitu membenci diriku tidak akan pernah berdoa demi kesejahteraan. Aku lebih suka kau menolak untuk datang bersamaku ke Azmir Syarif. Tunggu. Ayahmu sudah menanggung banyak penghinaan demi persekutuan ini. Bahkan kau tahu, Sukania sudah menderita karena persekutuanmu, Joda. Kau menikah dan datang ke Agra. Maka kau harus bersama suamimu sampai nafas terakhirmu. Mungkin kau tidak pernah tahu, di saat orang mabuk, dia berbicara tentang kebenaran. Biar kuceritakan sebuah rahasia padamu. Satu-satunya alasan kenapa aku menikahimu justru karena sebenarnya aku membenci. Berhenti, Ratu Joda! Itu perintah! Ayahmu sudah menanggung terlalu banyak penghinaan demi persekutuan ini. Mungkin kau tidak pernah tahu, di saat orang mabuk,
Dia berbicara Bahkan tentang kau kebenaran. tahu, Sukania sudah Dia menderita menceritakan karena sebuah persekutuanmu, rahasia Joda. padamu. Kau menikah dan Satu-satunya datang ke alasan Agra. kenapa aku menikahimu Maka kau harus justru bersama karena suamimu sebenarnya sampai aku nafas membenci. terakhir. Kenapa kau menyelamatkanku? Apa yang ingin kau buktikan? Apa kau mencoba membuktikan bahwa kau dapat mengendalikan kapan aku harus hidup dan kapan aku mati begitu? Apa kau mencoba untuk menunjukkan bahwa aku sama sekali tidak punya hak untuk mengakhiri hidupku kapanpun ku mau? Aku bahkan tidak bisa tinggal di Agra atau kembali ke Amer. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Cukup! Dengar, aku tidak ingin lagi mendengar kata-kata lain darimu. Semua yang kau lakukan mengeluh dan hanya mengejekku. Selalu mengeluh bagaimana aku memperlakukanmu. Dan hari ini kau telah menuduhku merusak kehidupanmu. Tapi kau lupa bahwa aku membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan hingga sekarang ini. Aku menerima semua kondisimu dan memenuhi semua keinginanmu. Aku bahkan telah mengizinkanmu untuk kembali ke Amer, tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan kebodohan ini. Memangnya kau berpikir dirimu ini siapa? Aku tahu kau punya hak untuk hidup seperti yang kau inginkan, tapi ini tugasku untuk menegakkan kehormatan dan hukum kerajaan Mughal. Dan aku tidak akan mengizinkanmu untuk menodai reputasi kekaisaran Mughal. Aku akui bahwa aku telah keliru menuduh membunuh anakku. Tapi saat aku sadar aku salah, aku membebaskan dari segala tuduhan dan meminta maaf padamu di depan semua orang. Pernahkah kau untuk mencoba mempertimbangkan kenyataan bahwa kau bukan satu-satunya yang ingin dihormati, yang lainnya ingin juga dihormati? Yang aku tahu aku menikahimu justru karena aku membencimu. Tapi kau adalah seseorang yang memulai semua ini. Kau adalah seorang wanita yang telah berani menantangku. Aku hanya mencoba untuk membalas dendam terhadapmu yang telah mempermalukanku di depan semua orang. Dan aku ingin menyakitimu karena kau telah meletakkan pedang tajam di leherku. Aku ingin kau menderita karena itu dan aku berhasil melakukannya. Jika ibumu menolak untuk membawamu kembali ke Amer, itu bukanlah salahku. Aku tidak akan membiarkanmu menghukumku untuk itu. Dan aku tidak akan membiarkanmu menodai reputasi kekaisaran itu. Aku masih membencimu, membenci segala sesuatu tentang dirimu. Aku muak melihat dirimu. Jika kau memang sangat membenciku dan membenci segala sesuatu tentang diriku, kenapa tidak kau biarkan saja aku mati sekarang? Maka kau akan berhasil membuktikan bahwa kau membenciku lagi. Dan aku tidak akan membiarkanmu meletakkan kehormatan kerajaan Mughal dipertaruhkan. Jika orang tuamu tidak siap untuk membawamu kembali, maka kau diizinkan untuk tinggal di istana sebagai ratuku. Meskipun kita tidak berbagi hubungan di mana suami dan istri biasanya berbagi, tapi kau diberikan fasilitas dan kemewahan layaknya ratu. Satu hal lagi, Yoda. Jika sampai ada seseorang yang mengetahui bahwa kau ingin bunuh diri di sini, maka aku tidak akan mengasihaninya. Apa kau mengerti? Yang Mulia sedang menuju benteng bersama Ratu Joda. Mari kita kembali, beritahu penunggang kuda yang lainnya.
Turun dari kuda. Ikuti aku. Kemana kau akan membawaku? Ikuti saja aku sekarang. Itu bukan jawaban untuk pertanyaanku. Setelah apa yang kau lakukan, apakah kau benar-benar mengharapkanku untuk menjawab semua pertanyaanmu? Seseorang yang begitu membenci diriku tidak akan pernah berdoa demi kesejahteraan. Aku lebih suka kau menolak untuk datang bersamaku ke Azmir Sharif. Tunggu. Ini adalah jalan rahasia. Jalan ini menuju arah ke istana. Panglima, di mana Jalal? Di mana Ratu Jodah? Apa dia belum sampai di sini? Sebelumnya aku melihatnya, dia bersama dengan Ratu Jodah. Mereka cukup dekat dengan kita. Seharusnya mereka sudah sampai. Mereka belum sampai di sini. Kami semua menunggu di sini sudah sejak lama. Tapi Ratu Jodah tidak bersama Yang Mulia. Jalal, di mana Jodah? Dia bersamaku dalam keadaan sehat. Dia membuat kesalahan dengan meninggalkan kastil tanpa memberitahu siapapun. Jadi aku memerintahkan dia untuk tinggal sendirian. Tidak ada yang diizinkan untuk bertemu dengannya tanpa seizin dariku. Sekalipun itu ibu. Ya! Dia sendirian. Apa ini berarti bahwa dia tidak menemukan Jodah? Seharusnya aku tidak meninggalkannya sendirian. Jangan khawatir, ratumu aman. Dia baik-baik saja. Kau pasti akan dapat bertemu dengannya. Tapi kau tidak bisa melihatnya. Hanya untuk hari ini. Apakah ibu ingin bertemu denganku? Iya, Rukayah. Aku ingin tahu, apa kau dan Jalal sudah membahas sesuatu tentang Jodah? Tidak, Ibu. Bahkan aku belum bertemu Ratu Jodah. Baiklah, aku hanya ingin tahu itu. Salam Yang Mulia Ratu. Piraka sudah ada di sini, Yang Mulia. Piralaka di sini? Bukankah dia ahli sufi yang terkenal? Iya, aku memintanya untuk datang ke sini. Aku ingin nasihatnya tentang masalah yang sedang kita hadapi. Tuan, selamat datang di negeri Agra. Semoga Allah memenuhi semua keinginanmu. Apa semua baik-baik saja? Karena peristiwa beberapa hari terakhir, entah bagaimana, aku terus-menerus memiliki firasat yang buruk. Aku ingin kau katakan, apa yang harus disiapkan oleh kami? Tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Meskipun Anda menghadapi beberapa masalah, beberapa hari mendatang akan menjadi sedikit sulit bagi Raja Jalal. Oh Tuhanku, Tuan, tolong bimbing kami. Katakan bagaimana memecahkan masalah ini. Tuhan selalu penuh belas kasihan. Jika Dia memberi kita masalah, Dia akan memberi solusi. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membuat hal-hal mudah bagi Jalal? Yang Mulia Raja harus pergi ke Azmir Sharif. Dia harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa bersama dengan salah satu istrinya. Dengan ratu mana beliau akan pergi, hanya Allah yang akan menentukannya, Yang Mulia.
tidak mengerti. Kita yang akan menemukan jawabannya besok, Yang Mulia. Ini bulan suci Zulhijjah, dan besok adalah hari Jumat pertama di bulan yang baik ini. Ratu yang wajahnya pertama yang bersinar dengan sinar matahari, berarti dia yang akan pergi bersama Raja ke Ajmer Shahrir. Dan ratu yang akan pergi adalah aku sendiri. Seseorang yang begitu membenci diriku tidak akan pernah berdoa demi kesejahteraan. Aku lebih suka kau menolak untuk datang bersamaku ke Ajmer Sharif. Tunggu. Kau akan menghabiskan malam di kamar ini. Dan aku ingin kau berpikir tentang apa yang telah kau lakukan. Dan besok aku akan membawamu kembali ke ruanganmu. Kenapa tidak kau biarkan orang lain tahu bahwa aku berada di sini? Itu karena aku tidak ingin orang-orangku tahu tentang apa yang kau lakukan. Aku tidak ingin orangku melihatmu dalam keadaan yang seperti ini. Itu tidaklah pantas bagi seorang ratu. Dia seorang raja, dia penguasa kalian. Dia telah bersumpah untuk melindungi kalian semua. Jadi bagaimana bisa kalian memfitnah dia seperti ini? Aku tidak bisa mengenalimu ketika kau datang menyamar ke Amer. Tapi kau tidak bisa membodohiku lagi saat ini. Kenapa kau menyelamatkanku? Apa yang ingin kau buktikan? Apa kau mencoba membuktikan bahwa kau dapat mengendalikanku? Jalal. Di mana Ratu Jodah? Dia berada di mana dia seharusnya. Aku tidak mengerti. Di mana dia seharusnya? Ada tempat untuknya di istana ini. Di sebuah ruangan rahasia dalam istana. Bisa kau jelaskan? Aku tidak ingin sampai ada yang mengetahui. Salah satu ratuku kabur dari istana dan mencoba untuk bunuh diri. Jika aku tidak tepat waktu, dia bisa saja meninggal. Bagaimana Ratu Jodah bisa begitu bodoh untuk mencoba bunuh diri? Ratu Jodah tidak ingin tinggal di Agra. Dia ingin kembali ke Amer. Kau bahkan berpikir bahwa dia membuat kesalahan besar dengan melarikan diri dari istana yang menimbulkan satu pertanyaan. Mengapa kau membawa dia kembali ke Agra? Itu karena dia dalam kondisi pikiran yang sedang terganggu. Apa maksudmu? Ini cukup sederhana. Ratu Jodah sudah sangat terganggu pikirannya. Karena semua yang telah terjadi sejak beberapa hari ini. Ibunya menolak untuk membawanya kembali ke Amer. Dia merasa hancur perasaannya. Dia memiliki segalanya, tapi dia tetap merasa hampa. Dia sendirian, tidak memiliki jalan keluar. Dan aku bisa memahami dengan baik apa yang sedang dia alami saat ini. Untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa Jodah dan aku berada di kapal yang sama. Apa yang kau katakan ini? Kau adalah raja dari kerajaan Mughal.
Kau seorang keturunan besar Raja Humayun. Kenapa kau berpikir begitu? Hanya karena aku memiliki darah bangsawan, artinya aku tidak merasakan penderitaan. Aku tahu aku keturunan Kaisar Humayun dan saat ini Raja Kekaisaran Mughal. Tapi, keadaanku mirip dengan Ratu Joda. Bahkan ibuku meninggalkanku saat aku masih kecil. Walaupun orang-orang di sekitarku, tapi tetap aku merasa aku sendirian. Sama seperti Ratu Joda, meski Ratu Joda dikaitkan dengan Amir dan Agra, tapi posisinya di mana dia tidak bisa di Agra, juga tidak dapat kembali ke Amer. Begitulah yang kurasa ketika aku tidak diterima dimanapun. Jalal, jangan berpikir seperti itu. Maka perlu berpikir keras atas masalah ini. Meskipun kita tidak memiliki hubungan yang normal, tapi kebenarannya adalah bahwa aku menikah dengan Joda dan membawanya ke Agra sebagai ratuku. Dia bukan budak atau wanita yang diambil sebagai sandera setelah perang. Dia adalah Ratu Kekaisaran Mughal. Itu sebabnya aku sendiri yang pergi mencarinya. Bagaimanapun Ratu Joda akan selalu menjadi ratu. Sampai saat ini, tidak ada ratu di kerajaan ini yang ingin melarikan diri dari istana ini. Aku tidak ingin hal ini terjadi lagi. Aku ingin dibiarkan sendiri untuk beberapa waktu. Seseorang yang begitu membenci diriku tidak akan pernah berdoa demi kesejahteraan. Aku lebih suka kau menolak untuk datang bersamaku ke Ajmer Sharif. Tunggu. Kebanggaanmu akan hancur. Mau tidak mau, kau harus tunduk pada Ratu Hindu. Ratu yang wajahnya pertama yang bersinar dengan sinar matahari. Berarti dia yang akan pergi bersama Raja ke Ajmer Sharif. Maham Angga? Apa kau memanggilku? Ya, silakan duduk. Kau tidak berada di sini ketika Piraka datang ke sini? Aku ingin memberitahumu sesuatu yang penting. Katakan padaku. Piraka mengatakan bahwa Jalal akan menghadapi beberapa kesulitan dalam beberapa hari mendatang ini. Tapi dia juga telah memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini. Dia mengatakan padaku bahwa dia harus membayar penghormatannya di Ajmer Sharif bersama dengan salah satu ratunya. Ratu yang cukup beruntung adalah yang wajahnya terkena sinar matahari pertama. Aku yakin sekali bahwa aku akan menjadi orang. Wajahnya akan diterangi oleh sinar matahari pertama. Aku juga yakin itu. Ratu Joda tidak akan mendapat kesempatan. Yang telah meninggalkanmu juga Ratu Salimah. Aku tidak keberatan jika aku tidak mendapatkan kesempatan itu. Justru aku sangat mencemaskan Ratu Joda. Mengapa kau khawatir padanya? Maafkan aku karena mengatakan ini, tapi kadang-kadang aku merasa bahwa kau sangat naif. Sinar pertama matahari tidak bisa menerangi wajah Ratu Joda karena kediamannya berada di bagian barat. Apa kau tahu di mana ruang sinar matahari pertama masuk, Hosiar? Tidak, Yang Mulia. Kau akan mengetahui itu besok. Mulai melakukan persiapan untuk keberangkatanku. Aku orang pertama yang akan mengantar Yang Mulia ke Ajmer Sharif. Dengan Raja, dia adalah orang yang sangat baik menurutku. Aku sangat kagum padanya. Dengan mengatakan semua ini, kau tidak hanya menghina diri sendiri, tapi kau juga telah menghina Ratu Ruqayyah. Aku rasa kita harus menunggu sampai besok. Semoga Tuhan memberi petunjuk. Aku tidak peduli ratu mana yang akan pergi dengan Raja. Aku berharap Raja tetap aman dan bahagia. Semoga Tuhan memberkatinya. Jika kau mengizinkan aku, boleh aku pergi? Selamat malam. Selamat malam.
Ibu, ini adalah harapanku bahwa aku akan menjadi orang yang pertama. Doakan aku. Amin. Mengapa Ratu Joda ada di ruangan ini? Bagaimana bisa? Mungkin ini adalah keinginan Tuhan, Rukaya. Pasti juga keinginan Tuhan bahwa sinar matahari jatuh di wajah Joda pertama. Tidak satupun dari kita yang tahu bahwa Jalal akan meminta Joda untuk tinggal di kamar ini. Ini adalah ruang di mana sinar matahari masuk pertama. Mungkin ini takdirnya Joda. Dia orang yang dipilih. Dan menurut petunjuk Pir Allah Raka, Joda akan pergi ke Ajmer Syarif bersama Jalal. Ibu, aku ingin Joda, saat pakaian sudah kotor, kita tidak bisa melihat nodanya. Tapi kalau pakaian putih, akan ternoda hanya kita menyentuhnya. Hatimu sangat murni dan bersih. Mulai sekarang dan seterusnya, jangan melakukan apa-apa yang membawa aib kepadamu atau mencemarkan namamu. Kau selalu memberi contoh yang baik. Aku ingin kau juga menegakkan kehormatanmu di masa depan juga. Ibu, aku mengakui aku membuat kesalahan, Bu. Tapi saat itu aku merasa begitu tertekan. Bahkan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa seolah-olah aku tidak berada di sini. Yang terbaik bagiku adalah kematian. Setiap orang pasti melalui masa-masa yang sulit. Seringkali kita merasa seolah tidak ada gunanya hidup. Aku juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi berusaha bunuh diri sangat tidak pantas bagi seorang putri Amer yang pemberani. Dan juga tidak pantas bagi seorang Ratu Agra yang terhormat. Jadi jangan lakukan itu lagi. Jalal membawamu kembali karena dia menganggapmu. Aku ingin kau menjunjung tinggi kehormatan dari posisi ini. Tapi aku ingin tahu, Bu, bagaimana Ibu dan Ratu Rukaya bisa mengetahui bahwa aku ada di ruangan itu, Bu? Kami tidak tahu kau di sana. Kami hanya datang ke sana karena hidup Jalal berada dalam bahaya. Apa? Aku hanya mengikuti petunjuk dari Pir Allah Raka. Manusia tidak pernah bisa melawan keinginan Tuhan. Hal ini sangat ironis. Kau ingin meninggalkan Jalal dan orang lain, tapi kau malah ditakdirkan untuk pergi bersamanya. Tapi Ibu, aku tidak memilihmu, Joda. Itu takdirmu. Dan seseorang tidak bisa melawan takdirnya. Dia harus menerimanya. Apa yang kau pikirkan, Joda? Aku tahu kau dan Jalal sudah memiliki banyak masalah.
Tapi tolonglah Joda. Aku sebagai ibunya, aku memintamu untuk pergi. Aku akan pergi dengannya, Bu. Aku tidak pergi hanya karena aku ditakdirkan untuk pergi bersamanya, tapi untuk membuat ibu bahagia. Semoga Tuhan memberkatimu. Seseorang yang begitu membenci diriku tidak akan pernah berdoa demi kesejahteraan. Aku lebih suka kau menolak untuk datang bersamaku ke Azmir Sharif. Tunggu. Kau kesini untuk memberitahuku bahwa kau kecewa. Kau tahu aku sejak masa kecilku. Apa aku harus memberitahumu? Apakah aku senang atau kecewa? Aku tahu kau kecewa dan aku tahu bagaimana membuatmu bahagia. Katakan, kenapa kau harus kecewa? Jika kau berada di posisiku, bahkan kau pasti akan resah. Kau menyembunyikan suatu hal yang penting dariku. Kenapa? Apa yang kusembunyikan darimu? Apa kau tahu ahli sufi Piralaka? Iya. Dia cendekiawan sufi terkenal. Ya, kau benar Yang Mulia. Dia berkata bahwa ratu yang wajahnya diterangi sinar pertama matahari akan pergi bersamamu ke Azmir Sharif. Dia akan berdoa untuk kesejahteraanmu. Pagi hari ketika aku pergi ke ruang pertama di sayap timur, Ratu Joda sudah lebih dulu hadir di ruangan itu. Kenapa? Kenapa dia ada di sana? Kalau kau ingin membawanya bersamamu, kau seharusnya bilang padaku dengan jelas tentang hal itu. Aku terkejut untuk mengetahuinya, bahwa kau memilih untuk membawa ratu bersamamu, yang jelas-jelas sudah membencimu Yang Mulia. Oh, jadi itu sebabnya kau kecewa. Dalam kasus ini kemarahanmu tidak beralasan, karena aku tidak tahu tentang ramalan Piraka. Aku hanya meminta Ratu Joda untuk menghabiskan malam di ruangan itu. Aku tidak ingin membawanya bersamaku ke Azmir Sharif. Aku akan suka jika kau datang bersamaku. Jika kau mau, aku bisa bicara dengan ibu tentang hal itu. Tidak apa-apa. Aku tahu bahwa kau akan berbicara dengan ibumu jika aku bersikeras. Tapi ini adalah pertanyaan dari keselamatanmu. Dan ramalan Piraraka selalu berubah menjadi kenyataan. Jika itu keinginan Tuhan bahwa Ratu Joda harus menemanimu, maka aku pikir dia harus denganmu ke Azmir Sharif. Aku bersyukur kepada Tuhan untuk menjaga keselamatanmu. Aku senang bahwa kau baik-baik saja. Selain itu, kau juga mendapat kesempatan untuk pergi dengan raja menuju Azmir Sharif untuk berdoa. Ratu Salimah, aku mau pergi ke sana hanya demi kebahagiaan ibunya. Tolong jangan katakan itu, Ratu Joda. Dan ketika kau berdoa untuk seseorang, letakkan hati dan jiwamu ke dalam doa itu. Setiap pagi ketika kau melakukan puja, aku yakin kau mengerti apa yang kukatakan. Tuhan hanya menjawab doa-doa mereka yang tulus. Berdoalah untuk keselamatan raja. Jangan pergi ke sana hanya untuk menyenangkan ibu. Assalamualaikum Yang Mulia Raja. Waalaikumsalam Ratu Salimah. Apa semuanya baik-baik saja? Apa Rahim masih mengganggumu? Alhamdulillah semua baik-baik saja Yang Mulia. Baiklah, aku mohon pamit. Burung tidak hanya merasa lapar, mereka juga merasa haus.
Jika kau mulai melakukan sesuatu, maka kau seharusnya melihat pekerjaan itu sampai selesai. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang membuat hidup orang lain jadi tidak lengkap? Aku harus bilang, tidak ada yang bisa menyamaimu dalam seni mengejek. Pokoknya, kau memandangku dengan banyak penghinaan. Lalu kenapa kau tidak menolak saja untuk pergi menemaniku? Ibu ingin aku bersamamu, Jalal. Itu sebabnya. Itu berarti kau tidak melakukan apa-apa tanpa seizin ibuku. Jika kau memang memutuskan untuk melarikan diri dan bunuh diri, apa kau akan memberitahu ibuku tentang apa yang akan kau rencanakan? Aku sangat menghormati ibuku dan aku juga percaya pada ramalan Pir Raka. Tapi kau orang terakhir di bumi ini yang aku harapkan untuk berdoa bagi kesejahteraanku. Seseorang yang begitu membenci diriku tidak akan pernah berdoa demi kesejahteraanku. Aku lebih suka kau menolak untuk datang bersamaku ke Azmir Syarif. Tunggu. Kau adalah seorang raja dari sebuah kerajaan besar. Kau memiliki semua kekuasaan. Lalu mengapa kau perlu bantuanku untuk berkomunikasi sesuatu yang begitu sederhana kepada ibumu sendiri? Kenapa tidak kau beritahu saja bagaimana perasaanmu? Apakah kau berpikir bahwa aku tidak bisa menghadapi ibuku? Aku tidak tahu apapun mengenai dirimu. Tapi aku tidak bisa menolak apapun untuk ibumu. Tapi sejauh mendoakan dengan tulus dirimu, itu karena aku merasa bahwa jika sang raja aman dan senang, kemudian rakyatnya juga akan ikut senang dan aman. Dan sebagai seorang ratu, aku pasti akan berdoa demi kesejahteraan seluruh rakyatku.